menyiapkan peralatannya. Berarti kelas ini sudah siap untuk pembelajaran. Ya. Bagaimana hari ini? Baik. 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 Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya, tentang bermain teater, ya, bermain teater. Nah, sekarang kita sebentar akan belajar bagaimana merancang sebuah pertunjukan. Nah, namun sebelum kita mulai, ya seperti biasanya kita berdoa dulu. Ya, mungkin ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Silakan, sahabat ketua saya di sini. Ya, silakan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ya mungkin ada yang bisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional. Jadi ya, mungkin siapa yang biasa jadi jirgennya, apa namanya? Jirgen. Ya, siapa? Saya sudah jirgen nih. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, siapa yang biasa? Hah? Ya, Aulia. Ya, mungkin di depan sini untuk sebelum kita memulai, ya, lagu wajib nasional. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Ya, jadi kita nyanyi sama-sama ya untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan Nak. Ya, Indonesia Raya itu wajib nasional itu. Ya, silakan. Lagu apa? Don Vals. Lagu Indonesia Raya. Berdiri tuh. Ya, dipandu Nak. Silakan. Ya. Ya, semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi. Seni budaya. Jaya. Iya, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Jadi kita akan memulai, ya. Jadi mungkin ada di antara anak-anak sudah pernah menyaksikan pertunjukan teater, ya. Ada yang sudah pernah? Sudah. Ada. Oh, hadir. Di mana? Di perpustakaan daerah. Ya, perpustakaan daerah. Ada yang sudah pernah selain hadir? Saya. Atau pernah juga menyaksikan pertunjukan teater di daerahnya atau di kampungnya? Sering? Pada saat 17 Agustus. Ya, jadi semester ini nak kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Ya, mungkin jelas di sini nampak jelas fotonya Bapak waktu masih gagah. Ya. Sekarang juga masih gagah. Tuh. Ya. Ujade maka sholat. Ya, jadi merancang pementasan teater, ya. Jadi semester ini, ya, kita akan merancang atau membuat sebuah pertunjukan teater, ya. Namun sebelumnya kita akan nantinya anakku akan mampu menjelaskan bagaimana konsep, teknik dan prosedural bermain teater, ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang nantinya anak-anakku harus ketahui mengenai ini. Nah, jelas di atas. Jadi sebelum masuk ke inti materi, ya, yang pertama-tama kita harus menyamakan persepsi kita mengenai teater, ya. Ada yang bisa membaca di atas? Apa itu? Teater adalah ya. Nah, jadi kata teater itu berasal dari kata Yunani, ya, teatron, ya, gedung pertunjukan, yang kalau dalam bahasa Inggris tadi same place. Nah, di Indonesia sendiri teater itu diartikan sebagai tempat untuk menonton pertunjukan, dalam hal ini teater. Namun seiring perkembangan, ya, teater ini, ya, ada disebut lagi nama-nama alirannya, berkembang lagi, ada nama aliran-aliran teater. Jadi bukan cuma musik, ya, tapi aliran teater. Ada teater klasik, romantik, ekspresionis, realis, dan teater absurd, seperti itu. Nah, seperti ini kata teater, ya, juga dipakai untuk nama kelompok. Jadi sering perkembangan juga teater itu menjadi nama kelompok, seperti yang di atas ada namanya teater koma, ya. Ini kalau tidak salah pendirinya adalah sudah almarhum, ya. Dia salah satu kelompok teater yang sampai saat ini masih eksis, ya. Teater mandiri ada bengkel teater, teater tanah air, dan lain-lain. Dan pada akhirnya juga terbentuk drama tari dan drama musikal, ya. Dia masuk dalam pertunjukan teater itu sendiri. Nah, kadang kita mendengar kata drama, ya. Ada yang biasa dengar kata drama? Biasa. Biasanya ada di drama apa? Drama Korea, gitu. Nah, kita harus tahu juga bahwa drama itu dari kata Yunani, ya, traumai, yang berarti, ya, berbuat, bertindak, apalagi? Apalagi? Ya, jadi lebih luas adalah sebuah cerita atau lakon, ya, pergulatan atau lahir atau batin manusia dengan manusia lain, dengan alam manusia, dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi antara teater dengan drama ini ada keterkaitan,
ya ada keterkaitan antara keduanya. Nah, kata drama dalam bahasa Belanda itu disebut toneel. Jadi di zaman Belanda ketika kita di Indonesia dijajah, ya dia juga otomatis Belanda itu membawa kebudayaannya, baik itu arsitek atau bangunannya itu sendiri, kebudayaannya, ya, dan keseniannya. Begitupun ketika Jepang ya masuk ke Indonesia. Nah, dulu disebut sebagai sandiwara. Jadi orang dulu mengatakan sandiwara. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sandiwara itu adalah pengajaran yang dilakukan dengan rahasia atau perlambangan. Ada juga yang mengatakan sandiwara itu dari kata sandi dan wara, berita yang dirahasiakan. Jadi dulu para seniman-seniman teater dia melakukan perlawanan, kritikan terhadap penjajah melalui pertunjukan sandiwara atau dalam hal ini adalah teater. Jadi dengan cara drama atau sandiwara inilah mereka sedikit amanlah untuk menyuarakan aspirasinya terhadap penjajah Belanda. Jadi teater itu gunanya bukan cuma sebagai alat meningkatkan kreativitas, ya, sosialnya orang, disiplinnya, tapi juga digunakan sebagai alat untuk menyuarakan pendapat melalui pertunjukan. Nah, berdasarkan pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa pengertian drama lebih mengacu pada naskah atau teks. Jadi drama lebih ke teksnya atau naskahnya. Makanya kalau anak-anakku belajar seni budaya, kita tidak pernah mendengar kata drama disebut, ya kan? Beda kalau di pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, karena drama identik dengan kesastraannya, sementara teater sangat identik dengan pertunjukan. Seperti semester lalu yang sudah saya sampaikan bahwa teater itu adalah pertunjukan. Setelah pertunjukan atau sebelum pertunjukan belum bisa dikatakan sebagai teater. Nah, jadi sangat jelas kalau kita bicara tentang teater, sebenarnya kita berbicara soal proses kegiatan dari lahirnya, pengolahannya sampai pementasannya. Jadi teater itu adalah proses, ya, proses untuk menciptakan sebuah karya. Semester pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa teater juga disebut sebagai seni kolektif. Jadi dia tidak bisa dia tidak bisa terlaksana atau terwujud dengan satu orang. Dia harus kerja tim. Nah, ini KD kita, ya. Poin kita ini memahami perancangan pementasan teater. Jadi pertemuan kita ini di awal semester genap, anak-anakku adalah memahami perancangan pementasan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan apa? Memahami konsep pergelaran teater. Kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui teknik penggarapan teater. ketiga, Peserta didik diharapkan mampu menguraikan proses pementasan teater. ya. Jadi materi kita itu seputar ini. Ya, bagaimana anakku mampu memahami konsep pagelaran teater itu sendiri, tekniknya, dan bagaimana prosesnya atau langkah-langkahnya untuk menciptakan sebuah pertunjukan teater. Kayaknya ada masalah ini. Nah, berikutnya adalah konsep pagelaran teater, ya. Ada di atas. Konsep tata panggung, ya. Yang pertama adalah konsep tata panggung. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut mengenai materi kita, seperti
seperti biasa mungkin minggu lalu sebelumnya saya sudah membagi kelompok ya. Jadi ya seperti ini. Oh iya, saya lupa tadi. Hadir semua ya? Hadir ya? Ada yang tidak hadir? Siapa? Hah? Siapa? Oh, kenapa? Oh, Nur Hikmah ya. Siap. Ahmad Fauzi ya? Pak. Iya. Muhammad Taufik. Taufik. Fikri. Ya, lumayan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, mungkin karena kondisinya jadi tidak sempat. Nah, sampai di mana tadi? Konsep. Ya, saya kira sampai lobet tadi baterainya. Ya, selanjutnya adalah konsep pegelaran teater. Nah, ini konsepnya adalah tata pentas. Ya, jadi konsep tata pentas didasari oleh bentuk fisik panggung. Jadi berhubungan dengan panggung. Jadi ada banyak jenis panggung. Ya, seperti pertemuan sebelumnya, ya, bahwa seorang aktor harus tahu panggungnya atau area perangnya, ya. Sehingga jadi konsep pagelaran ini secara fisik ya berhubungan dengan panggung. Nah, ternyata panggung itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada panggung tak terbatas atau ada panggung terbatas. Nah, yang dimaksud di sini panggung yang memiliki berbatas adalah panggung yang memiliki batas antara panggung tempat berlangsung pertunjukan atau dalam hal ini panggung proscenium. Ya. Jadi panggung proscenium seperti ini. Panggung yang memiliki batas antara panggung, ya, atau contohnya panggung proscenium. Jadi panggung yang pernah anakku lihat pada saat pertunjukan. Jadi ada batas area permainan dengan penontonnya. Sementara yang kedua adalah ya panggung tidak berbatas. Jadi dia seperti ya panggung arena. Jadi mungkin anak ingat waktu pembukaan Perakes tahun lalu, ya teman-temanmu pentas di lapangan, itulah yang disebut sebagai panggung apa? Panggung Tidak berbatas. arena, ya, atau panggung tidak ya tidak terbatas. Jadi kelompoknya sudah jelas ini ya. Jadi 4 kelompok. Sebentar saya akan membagikan LKPD-nya untuk didiskusikan, diisi dan diskusikan oleh teman-temannya sesamanya untuk nanti dipresentasikan. Nah, berikutnya adalah konsep tata rias. Ya. Oh, ternyata jadi tata rias itu kalau berhubungan teater itu make up artis istilahnya, karakter. Jadi bukan biasa kita sebut kalau di teater ada make up, ada make down. Kalau make up itu dari dia kasih cantik lagi bukanya. Kalau make down ya seperti ini. Jadi dia masih muda, dipoles untuk menjadi tua, ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasannya, rias dalam pertunjukan prinsipnya adalah karakter tokoh penting dirias selain untuk memperkuat memperkuat perwatakannya, juga memperjelas, ya. Dia memperjelas dia punya penokohan. Jadi tata rias juga itu dibagi menjadi dua, ada rias realis, ya seperti ini contohnya. Nah, ada juga surrealis. Jadi surrealis itu kalau ada anakku pernah lihat makeup yang aneh-aneh, jadi dia tergantung dari penata riasnya, bagaimana mengimajinasikan. Nah, sementara konsep tata busana, nah ini ada gambar. Ya, contohnya ada gambarnya di atas. Jadi konsep tata busana tergantung pada waktu peristiwa itu kapan terjadi, zaman apa dan siapa. Jika lakon itu menceritakan zaman purbakala, maka otomatis ya busananya disesuaikan
Ya, contohnya yang disebutkan di atas, dia mungkin memakai daun-daunan, ya, dari kulit pohon untuk menjadi kostum, ya. Terus kalau seumpamanya peristiwanya zaman kerajaan ya otomatis, ya, dia contoh-contohnya ya, dia kalau anak-anak biasa nonton drakor yang kerajaan-kerajaan ya kayak begitulah, ya. Jadi tetap menggunakan kostum yang gelap ya, pernak-perniknya banyak sekali, ya. Nah, konsep tata cahaya ini bukan almarhum Tata Dado sampai tata surya, kita dikira, ya. Jadi ada tata cahaya, bukan tata surya, ya, atau tata tertib, ya. Ya, ini tata cahaya. Nah, tata cahaya dalam konsep tersebut ini sangat berfungsi untuk pagelaran, untuk menerangi peristiwa panggung agar nampak di penglihatan para penonton. Jadi bukan cuma membuat terang, tapi juga menegaskan kesan dalam pertunjukan itu. Apakah dalam pertunjukan tersebut, kalau seumpamanya dalam pertunjukannya seram, tragis, otomatis ya akan disesuaikan dengan pencahayaannya. Ini contohnya mungkin, ya. Jadi sayangnya kurang ya, kurang jelas karena banyak cahaya. Terus berikutnya ini, kalau kita melihat sederhana, cuma memakai lampu sorot, ya, lampu follow 2, tapi sudah memiliki kesan, ya, kata kesan misterius. Kalau Anda lihat seperti ini model-modelnya, ya kan, luar biasa ini pertunjukannya. Saya mau sekali lagi teater ini. Nah, jika pertunjukan dilaksanakan di ruang terbuka, ya, atau di siang hari, ya tidak usah menggunakan ya lighting, kecuali kalau di malam hari otomatis kita harus menggunakan lampu yang mungkin ribuan watt, ya, karena biasanya satu mata lampu itu ya ratusan watt, ya. Jadi cukup memakan biaya, energi. Nah, yang berikutnya apa tuh? Konsep musik. Ilustrasi. Nah, Anda lihat, ya, kalau penjelas gambarnya. Jadi musik dalam pertunjukan itu bukan musik katakanlah yang harus jadi, ya, ada adegan sedih tiba-tiba ku menangis, bukan begitu, ya, atau tiba-tiba, ya, dia berlari ada pohon angin sepet, nah, bukan, nanti kayak video klip, ya. Jadi musik ilustrasi itu kalau seumpamanya dia peristiwanya di malam hari, katakanlah di hutan, otomatis ya ada mungkin suara jengkrik, ya kan, burung hantu, itu sudah musik ilustrasi. Nah, pencahayaannya otomatis lampunya yang agak-agak ada nuansa biru, ya, itu cahaya atau pencahayaannya. Jadi mereka saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ada adegan marah, bagaimana marah itu sedih, mencekam atau horor. Jadi, nah, contohnya lagi, jadi musik itu bukan cuma tapi mic. Bagaimana vokalnya aktor bisa terdengar dengan jelas. Karena tidak mungkin ketika bermain teater, ya, saya harus begini terus pakai mic. Jadi makanya penata musik ini mungkin pakai mic clip on atau yang digantung, ya kan, mic kondensor atau disimpan di bawah seperti mungkin pertemuan yang lalu, ya, kita sudah lihat. Jadi itu adalah tugas dari penata musik, ya. Nah, jadi tadi sudah kita jelaskan tentang kita sudah menjelaskan tadi tentang konsep. Apa pertama tadi? Tata pentas. Tata pentas. Kedua? Tata rias. Tata rias.
tata busana, tata busana, apalagi tata cahaya, tata cahaya, terakhir tata musik ilustrasi. ya berarti tujuan pertama peserta didik diharapkan mampu memahami konsep pagelaran teater sudah terjawab ya. Jadi sudah terjawab tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi. Berikutnya adalah teknik penggarapan. Nah, sebuah konsep karya cipta teater harus didukung oleh teknik penggarapan yang memadai agar ide-ide yang berada dalam konsep bisa dikomunikasikan kepada penonton ya. Jadi ada konsep, ada teknik. Jadi kalau kita belajar teater tidak jauh dari itu pembahasan kita. Ada naskah. Pertama tadi adalah apa pertama? Sebelum naskah apa? Tekniknya. Ya, teknik ya. Nah, sekarang adalah naskah atau lakon atau materi yang dijadikan bahan pementasan. Jadi nih, anak-anakku bisa baca sendiri. Nah, tanpa naskah tidak akan terjadi yang namanya teater atau peristiwa teater. Karena apa yang akan dibawakan sang aktor di atas panggung kalau tidak ada naskahnya. Jadi, walaupun naskahnya hanya secara garis besar, tetap itu disebut naskah. Ya, jadi kalau ada, Pak saya pernah main teater tidak ada naskahnya, jadi waduh, mustahil. Ya, minimal baku atur, Andri, saya nanti sebagai Nina, Rido, oh ini kau hadir begini, itu sudah naskah, cuma tidak tertulis. Nah, biasanya naskah-naskah teater seperti itu identik dengan teater tradisional. Ya, karena dia sudah punya konsep yang paten biasanya. Nah, yang berikutnya adalah pentas atau tempat pertunjukan. Nah, sebelumnya kita sudah untuk pertunjukan panggung ditata oleh seniman yang disebut penata pentas. Dalam hal ini biasa kita sebut stage manager. Ya. Pentas pada dasarnya adalah karya seni yang ikut menjelaskan gagasan-gagasan yang terdapat dalam cerita dalam bentuk visual. Jadi dia panggungnya, wadahnya teater itu. Jadi kalau kita mau makan ya ini piringnya, ya seperti itu. Jadi harus ada tempat pertunjukannya. Jadi mustahil ada naskah tidak ada tempat pertunjukan. Berikutnya adalah harus ada pemain. Ini karena pemain inilah yang membawa cerita itu, yang dimana cerita itu ada informasi-informasi yang diselipkan atau disimpan oleh sang penulis. Jadi pemain di sini ya kita bisa membagi beberapa bagian pemain itu. Ada pemain di atas panggung, dalam ini aktornya, ada yang di belakang layar. Siapa itu? Itu sutradaranya, penata pentasnya, penata musik, tari dan yang lainnya yang berhubungan di art. Gitu. Sutradara. Ya. Harus ada sutradara karena sutradara inilah yang pertama menemukan atau membaca naskah, dialah yang menerjemahkan untuk membuat sebuah adegan, dia yang memilih pemain, artinya dialah yang bertanggung jawab dalam sebuah pertunjukan. Ya. Nah, adapun ini fungsinya, nanti ada yang bertanya apa fungsinya sutradara. Jadi dialah yang pertama menafsirkan pertama kali naskah yang akan digarap. Gitu. Jadi setelah dia menemukan naskahnya, jadi nanti yang menjadi sutradara ketika sudah menemukan, dialah yang pertama membedah itu naskah apa maunya. Kira-kira sang penulis ini ingin bicara tentang apa dalam naskah ini. Penggagas pertama dalam mewujudkan karya pertunjukan itu. Yang berikutnya, dia koordinator dalam melaksanakan kerja kolektif. Kolektif adalah kerja tim ya, kerjasama. Karena tadi makanya selalu saya katakan pertemuan yang sebelumnya adalah teater juga disebut sebagai seni kolektif.
Nah, yang terakhir dari teknik adalah properti, ya. Jadi ini adalah perlengkapan atau peralatan yang berupa benda-benda yang dihadirkan di atas panggung. Jadi bisa dibagi menjadi dua. Ada stage prop diletakkan di atas pentas atau panggung, ada yang hand prop. Jadi kalau ini panggungnya nak, ya, ini nih yang disebut sebagai stage prop. Ini ada ini, ya, stage prop. Ini foto-foto, meja, kursi, ya. Yang namanya hand prop atau yang dipegang oleh aktor adalah mic. Ya, katakanlah ada cincinnya juga. Katakanlah dalam musik itu dia harus pakai cincin, Kalau dia harus pakai kalung, dia harus pakai kalung. Itulah yang disebut sebagai hand prop atau properti. Nah, maka setelah membahas tentang naskah, apalagi lakon, apalagi pentas, Hah? pentas tempat pertunjukan, tempat pertunjukan, apalagi pemain, apalagi sutradara, apalagi terakhir. properti. Maka terjawab sudah tujuan pembelajaran yang kedua tadi, ya, yang saya sudah tampilkan di awal pertemuan. Peserta didik diharapkan mampu mengetahui teknik penggarapan teater, karena anak-anak harus memahami ini sebelum kita akan membuat pertunjukan. Nah, adapun yang terakhir adalah prosedur pementasan teater. Nah, ini yang pertama menyiapkan naskah, terus menentukan aktor, berikutnya menyiapkan tata rias, apalagi Menyiapkan busana, apalagi lighting, apalagi. Nah, sampai ke penonton yang harus dipikirkan, ya, sampai ke penonton. Makanya anak-anakku, ketika kita melaksanakan atau membuat pertunjukan teater, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, oh seperti enggak, tapi harus juga memikirkan penontonnya nyaman tidak pada saat dia menyaksikan pertunjukan kita, gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, jadi orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Itu. Oke, saya mau memperlihatkan dulu, ya, sedikit pertunjukan supaya anak-anakku sedikit ada gambaran. Ini, ya, ini contoh pertunjukan teater, judulnya Pintu Kereta, ya. Sembari mungkin saya membagikan LKPD-nya, ya.
menjawab. Di dekat rumpun malam bunga dan mata air yang memancarkan cahaya purnama. Tak mungkin karena kita berdua telah lelah mengembara suatu saat. Seorang lelaki termangu di bawah tangga. Gerakannya itu melakukan latihan olah tubuh. Tanpa Memperlihatkan letih akibat cedera ratusan kemarau dan penghujan. Tangga itu berwarna biru. Ini tanpa olah tubuh nak, dia tidak mampu melakukan. Yang jatuh dari langit seperti warna merah. Kelihatan kehampaan. Di ujung atas anak tangga itu, sebuah pot yang berisi tangkai bunga mawar merah ganjil. Kita percepat saja sedikit ya, supaya buktinya itu bagaimana nanti Api yang berabad telah menemani. ini. Api itu mungkin tersebut. Dulu kau curi dari taman itu. Mari biar aku bersihkan Jadi kiburian aku ini. ini bagian dari properti. Sapu ini berabut api. Biasa juga kita sebut level atau trap. Mari. Dan ku masuki tuntas tubuh. Dan bersih kau dari karat waktu. Menjelajah seluruh tubuhku. Ini berbeda dengan pertunjukan teater yang mungkin anak pernah lihat toh. Ya. Jadi anak-anakku nanti di KD 3.3 ini ada 4 indikator yang tadi sudah kita jelaskan. Nanti yang terakhir itu adalah jenis-jenis pertunjukan. Lihat cara mainnya Bu. Dengan musik ya. Atau pergi. Ilustrasi. Jadi Anda menyaksikan pertunjukan begini, usahakan kita angkat nih. Oh ini nih make upnya, ini nih tata busananya, ya ini propertinya. Ya. Lihat. Di pertemuan pertama kan kita bagaimana olah tubuh, olah nafas, toh, konsentrasi. Nah, ini yang digunakan di atas panggung. Sisa adalah bagaimana konsepnya tadi, pertunjukannya, bagaimana tekniknya dan sebagainya. Tubuhku selalu kemarahan. Sehingga berapa puluh tahun sekalipun, tetap aku harus menimba air dari sumur bapakku. Kami pernah melihat cakrawala bersama dan ingin kembali melihatnya, dan cahaya akan pencarian naga. Kalau orang sibuk nyusun pagar dari kenangan dan harapan. Lalu orang-orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Lalu orang-orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Mengapa tak kulihat saya wajah tumpayan matanya? Entahlah.
akan kubangun kembali kampung dan rumah kita dari sisa runtuhan dongeng itu. Lalu akan kutambal perahu dan melayarkannya ke sungai-sungai. Engkau tetap ada di situ. Bersemangat. Harilah Tuhan. Jadi pertunjukan ini syarat dengan simbol. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa pertunjukan perlambangan atau berita yang dirahasiakan. Jadi ya ini pertunjukannya betul-betul membuat penonton untuk berpikir, ya. Udah paham toh? Ya. Mau satu kali lagi untuk yang ini mungkin ya. Coba sendiri. Mungkin ada yang ingat ini nanti pertunjukannya. Ada mungkin yang mengingat ini nanti pertunjukannya ya. Coba beda apa namanya, saya lihat konsepnya. Anggap itu Dimas. Kalau di sini siapa yang jadi kemarin? Anggaplah Ian ini. Siapa istrinya kemarin? Ya. Nah, yang di kelas. Ini kira-kira apa judulnya? Sang. Siapa penulisnya? Rahman Arge. Ya, Rahman Arge. Jadi ini pertunjukan yang dilakukan oleh, kalau yang pertama tadi IKJ, kalau tidak salah ya, Institut Kesenian Jakarta, yang pertunjukan pertama. Ini pertunjukan kedua dari teman-teman UNEM. Kalau tidak cukup di LKPD-nya, nak, bisa di bawahnya, di bawah atau di sebelah sini, atau kertas 1 lembar nanti dikasih masuk, gitu. Nanti setelah ini anak-anakku mencari di Google, toh, untuk sekalian mengisi LKPD-nya, ya, cari di Google tentang teknik konsep bermain teater dan mungkin yang lainnya yang berhubungan nanti tentang materi kita, seperti itu. Laki-laki, perempuan. Kalau saya nonton begini mau main teater juga ini. Jangan mendekat. Para jagoan mencium lututku. Nyaman. Yakin tak? Ada kepanasan ini nonton pertunjukan ya. Tahan dulu ya. Tahan deh. Ayo tahan Juki.
kawin lagi yang kelima. Gimana sama? Cuma beda konsepnya. Kalau kita punya konsep kemarin itu ya agak-agak santai. Ya, sembari menyaksikan, anak-anak bisa nih juga mungkin searching di Google ya untuk jawab-jawab LKPD-nya seperti itu supaya ya katakanlah sambil Anda menyimak ya seperti itu. Cukup di LKPD-nya tuh. Jadi kalau semuanya di LKPD itu tidak muat jawabannya bisa ditambahkan ya, bisa ditambahkan lah. Kita tunggu ini datang siapa? Mau kan? Ini barusan tidak bawa istrinya. Bagus juga nanti ya. Sepertinya nanti dibawa istrinya. Apa yang tersembunyi di balik nasihat-nasihatnya itu? Selama dia datang di cuma di sini, pasti ada apa-apanya, pasti ada bumbu. Pengertian teater menurut Aristoteles. Iya, ada itu. Ini kalau dulu. Ya. Saya Heeh. sebagai lagi. Saya bisa bela ya. Terus saya Bisa. Bela. saya ini bisa ya. Saya bisa bela karena saya ini anaknya di bela. Terus bapak kalau kerja bela dulu. Oh, anak-anak gue bela. Kamu belum tadi dulu. Sambang samudera itu. Lantas kenapa gue dikaya? Nah, karena sekarang ini kan saya sudah menjadi menantu ayah. Jadi saya juga anak ayah. Artinya ini istri yang keempat. Empat nama. Saya sudah mulai bersama. Saya jauh. Saya juga sebagai Betawi. Bisa dicari di Google, bertanya di Google. Teater menurut Aristoteles, Plato, siapa lagi? Ki Hajar Dewantara. Siapa? Iya. Iya itu.
Ya, kalau kita melihat pertunjukan ini, sang Mandoreng ini, dia berbeda dengan yang kita anak-anakku pernah mainkan juga ya. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, ketika naskah sudah ada, maka sutradara lah yang dia yang mengeksekusi, dia yang membuat konsep dia maunya seperti apa, gitu. Kalau tidak cukup, bisa di kertas tambahkan, atau di sebelah aja bisa.
Silakan dilanjutkan menjawab LKPD-nya. Yang sudah selesai bisa di mungkin perwakilan siapa yang akan membacakan, ya. Iya, siapa yang mau membacakan silakan. Ya, dibacakan di tempatnya saja, berdiri baru. Pak, Ya. nomor 2 bagaimana, Pak? Nomor 2 itu, jadi Anda di nomor 2 LKPD itu sebenarnya menjelaskan konsep, teknik, prosedur yang tadi yang saya sudah jelaskan. Ada itu mungkin di Google bisa cari, itu yang diuraikan. Diuraikan itu berarti bukan cuma disebutkan tapi dijelaskan. Kayak tadi konsep, toh, teknik dan prosedural atau prosedur pementasan teater. Jadi memang pertemuan kita ini KD 3.3 itu memahami, ya, perencanaan pementasan. Kita memahami, karena di akhir pelajaran nanti di KD berikutnya itu terakhir 4.4 itu baru pementasan. Jadi kita akan melakukan pementasan. Jadi sudah melalui proses. Ada yang bisa membacakan untuk nomor 1? Iya. Menurut Aristoteles, ya mungkin Fitri, ya bisa dibacakan di situ pengertian apa di situ, Aristotelesnya saja dulu, silakan. Ya, berdiri. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Di sini apa di sini? Kita. Jadi, ya, Fitri mengatakan teater peniruan terhadap alam yang sifatnya harus ideal. Ya. Jadi Aristoteles itu disebut teater peniruan. Jadi kita meniru sesuatu yang sudah ada di dunia ini untuk diperankan di atas panggung. Berikutnya siapa yang bisa? Siapa lagi? Setelah Aristoteles, Ki Hajar Dewantara. Coba, ya, hadir. Berdiri bagus supaya dilihat sama teman-temannya. Iya. Pengertian teater menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala perbuatan manusia yang tertimbul dari perasaan dan sifat indah. Iya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara apa tadi? Ulan? Segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifat indah. Nah, segala perasaan manusia yang timbul atau lahir yang dari perasaan yang indah. Jadi tetap tidak jauh beda dengan pengertian seni bahwa karya cipta manusia yang memiliki nilai keindahan, gitu. Setelah Ki Hajar siapa? Plato. Ya, di sini kelompok 2. Plato, coba dibaca itu Plato. Siapa yang bisa membacakan definisi teater menurut Om Plato? Siapa? Samir. Ya, baca dari Samir. Menurut Plato. Berdiri Ki.
Nah, ini selesai bisa lihat. Nah, dia baca bisa aja situ. Berdiri Ki. Ya. Plato dan Drausi ini adalah hasil peniruan alam dengan segala Ya. Jadi Plato mendefinisikan teater itu hampir atau tidak jauh beda dengan Aristoteles. Jadi peniruan terhadap itu di situ adalah ada kata peniruan dari objek atau benda atau apapun itu ya yang bersifat atau lahir dari sifat yang indah seperti yang disampaikan tadi oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Setelah Ki Hajar Om Plato sama lagi? Ahdian Karta Miharja. Ya, ada yang sudah mendapatkan definisinya? Ada? Belum? Ada Pak. Ada? Ya, coba Fadli. Silakan berdiri. Ya, dibacakan. Menurut Ahdian Karta Miharja, teater adalah kegiatan rohani yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang membentuk dan isinya mempunyai untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerima. Iya. Jadi menurut temannya Plato, ya silakan ditulis. Ada lagi yang ingin membacakan hasil pekerjaannya, kelompoknya? Hah? Ya, coba hadir. Pengertian teater menurut Dr. Popo Iskandar adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam kesadaran hidup, bermasyarakat atau berkelompok. Iya. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan, gitu, melalui ya karya seni atau dalam ini teater. Jadi seperti itu. Berarti kalau ada yang bisa menjelaskan fungsi dari teater dan manfaatnya, ya bisa diangkat tangannya kelompoknya. Kalau ada yang mampu menjelaskan fungsi dan manfaat dari teater. Belum ya? Oke. Kita sisa berapa menit? Ana? 4. Hah? Mau nah? Sini 4 ya? 4. Kenapa kok 9? Jam Jakarta ini kan? Anjas. Nama Jaksel.
yang Karta Miharja. Di Berendia itu ada di mana keluar tadi itu? Ya, ada yang lagi yang bisa presentasikan lagi? Nomor berapa? Nomor 2, satu saja dulu yang ada. Siapa lagi? Konsep teknik. Kisah? Sudah? Di sini dulu, baca dulu. Iya. Silakan. Yang penting sudah ditemukan jawabannya tuh. Iya. Iya. Sisa bagaimana menjabarkan lagi supaya lebih detail. Ya, makanya di situ dikatakan uraikan. Jadi sembari kita menyebutkan, kita juga mampu menjelaskan tentang konsep, teknik dan prosedur bermain teater. Ya, ada lagi? Siapa lagi? Haidin? Ya. Silakan. Yang pertama itu teknik seni teater. Yang pertama konsentrasi, pemusatan pikiran merupakan latihan yang penting agar aktor dapat Ya, lanjut. agar aktor dapat menjadi peran yang dibawakan. Kedua, ingatan emosi, the transfer of emotion merupakan cara efektif untuk menghayati suasana emosi peran secara hidup, wajar dan nyata. Yang ketiga, laku dramatik, bertingkah laku dan berbicara bukan sebagai dirinya sendiri tapi sebagai pemeran. Keempat, pembangunan watak didahului dengan menelaah struktur fisik, kemudian mengidentifikasi dan membuka watak itu. Prosedur berkarya seni teater. Yang pertama, menyiapkan naskah teater. Kedua, menentukan aktor atau pemain. Ketiga, menyiapkan tata rias. Keempat, menyiapkan tata busana. Kelima, menyiapkan tata lampu. Keenam, menyiapkan tata suara. Dan ketujuh, mengontrol keadaan penonton. Bahasan. Teater sebagai hasil karya seni merupakan satu kesatuan yang utuh antara manusia sebagai unsur utama dengan unsur penunjang dan penjalinan. Arti dan kata teater secara etimologis adalah gedung pertunjukan atau auditorium. Dalam arti luas, teater adalah drama. Penokohan dalam teater itu ada: pertama, protagonis, kedua, antagonis, ketiga, deuteragonis, keempat, tritagonis, kelima, foil, dan keenam itu utility. Jenis karakter dalam teater: black karakter, perwatakan dasar. Kedua, round karakter, perwatakan bulat. Ketiga, teatrikal. Keempat, karikatural. Jenis-jenis teater: teater rakyat, fungsinya sebagai pemanggil kekuatan gaib, menjemput roh, pelindung untuk hadir di pertunjukan dan lain-lain. Kedua, teater tradisional. Ketiga, teater urban atau kota boba. Dan kelima, teater kontemporer. Ya, terima kasih. Haidir, yang aplaus dulu untuk temannya Haidir. Ya, jadi sudah menguraikan tadi beberapa konsep, teknik dan prosedur bermain. Ya, jadi sebenarnya yang seperti yang Bapak tadi jelaskan di awal, ya, itu semua konsepnya.
tekniknya, prosedurnya, itu semua Mi. Jadi konsep itu tadi ada tata panggung, ya. Kalau tidak, apalagi ya pencahayaan itu, nih, iya, tuh. Jadi konsep ada berapa? 5. Nah, tata panggung, ya, tata rias, tata busana, tata cahaya, yang terakhir instruksi musik. Nah, jadi ada 5. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa konsep teater itu ya ada 5. Sementara kalau teknik tadi ada berapa? Ada naskah, pentas, pemain, sutradara, properti, ya. Jadi ada 5 juga. Sementara prosedur ada 7. Gitu. Dan nanti materi-materi kita selanjutnya adalah Anda mengenal jenis-jenis pertunjukan. Itu nanti pertemuan berikutnya. Ada lagi? Kelompok berapa di sini? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Saya bilang. Apa? Kelompok berapa sini, Pak? Sini 1, 2, 3, 4. Jadi harus dihafal. Sudah? Nomor 2-nya. Ada yang mau bertanya? Apa manfaat teater? Ya. Ada temannya. Siapa bisa jawab? Manfaat teater. Nah, ada yang bisa menjawab manfaat teater. Anak sudah melihat, ya, manfaat teater. Ada yang bisa jawab? Ada? Karena teater itu adalah bersifat pertunjukan yang kolektif, ya, banyak orang. Berarti kira-kira apa di situ poinnya? Yang pertama, Haidir apa? Percaya diri. Ridho? Melatih kerjasama tim. Mengontrol ego. Apalagi? Bertanggung jawab. Apalagi? Menyalurkan emosi. Menerapkan kejujuran. Melatih kejujuran. Apalagi? Menambah relasi. Karena otomatis, ya, kita akan bertemu banyak kepala, ya, banyak kepala. Jadi, ya, tadinya kita punya motor, tiba-tiba ada teman-teman masuk teater dia penjual bensin, ya, ya, habis bensinnya di perjalanan, ada teman teaterku ini, kayaknya ini bagus minta tolong ini, bro, adakah, ya, di mana ki? Kenapa ki bro? Ada kayak depan Pertamina ini. Ya, itulah relasi, ya. Jadi dengan teater, ya, kita bisa menambah relasi atau pertemanan. Ya, seperti yang dikemukakan tadi oleh Ridho. Apalagi? Melatih kerja sama tim. Jadi dalam teater itu tidak boleh juga sutradara semua yang handle. Ya, padahal banyak anggotanya, katakanlah dia sudah memiliki penata artistik, ya, penata lighting, kostum, ya. Jadi itulah yang difungsikan sehingga, ya, pertunjukan teater itu betul-betul nampak tim kerja timnya.
Ya, kalau menurut tadi Haidir apa? Ya, melatih kepercayaan diri. Ya. Bapak juga dulu sebelum kenal teater sangat pemalu. Setelah kenal teater bikin malu. Alhamdulillah percaya diri sudah ada. Ya, seandainya mungkin saya tidak mengenal teater waktu saya seperti anak-anakku, ya mungkin saya tidak bisa jadi guru. Mungkin jadi guru tidak bisa mengajar di depan kelas. Iya. Jadi itu tadi ya, yang dari Sakina tadi mengontrol ego, gitu. Jadi itu manfaat teater yang kita dapatkan dalam proses, ya. Perhatian dulu, mari anak-anakku, ya, ya perhatian dulu. Jadi sejatinya ketika kita melakukan teater atau dalam hal ini membuat pertunjukan, ada proses yang kita akan lewati atau kita jalani. Nah, di proses itulah terlihat sangat jelas bagaimana ya kita mengontrol emosi, bagaimana kita menghargai teman, bagaimana kita bekerja sama dengan tim, bagaimana kita mampu berkawan dengan teman yang baru atau kenalan baru, ya kalau bahasanya tadi menambah relasi, ya seperti itu. Karena memang dalam teater ini tidak bisa terjadi kalau kita cuma sendiri. Dia harus memang ya kerja tim, kolektif. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ada? Ya, ada? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Kita sudah apa namanya? Ya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan teater? Iya. Ada pertanyaannya teman tak? Siapa yang pertama kali menemukan teater? Ya. Jadi sebenarnya begini nak. Teater pada awalnya itu ya bentuknya tidak seperti teater yang kita tonton tadi, ya. Jadi teater, perhatian dulu kemari semua, saya jelaskan dari pertanyaannya kelompok 1. Jadi teater itu awalnya tidak berbentuk pertunjukan yang kita tonton tadi, ya. Namun teater itu berbentuk ritual keagamaan. Jadi ketika terjadi kemarau panjang di suatu, katakanlah pada tempo dulu, maka teater inilah yang dilakukan, tapi dia berbentuk pertunjukan yang semacam ritual. Jadi dia tidak perlu ada namanya penonton, karena penonton di sini dia juga terlibat dalam prosesi itu. Ya, di zaman dulu juga teater itu hadir
ketika ada masih bersuku-suku, ya, masih berburu, setelah dia pulang dari berburu, dia itu dia berkumpul sesamanya, terus dia menceritakan bagaimana caranya dia berburu. Jadi dia memerankan, ada yang memerankan sebagai pemburu, ada yang memerankan sebagai hewan buruannya. Jadi awal teater itu seperti, ya, katakanlah bukan sebuah pertunjukan yang menghibur, tapi dia semacam ritual, ya, ritual seperti itu. Nah, kalau aktor yang pertama, jadi ada namanya aktor pertama. Ya, jangan salah sebut, ya, test piece, ya, itulah aktor pertama di teater, ya. Makanya ada festival biasa memperebutkan piala test piece karena dialah salah satu aktor pertama dan penulis naskah pertama katakanlah di dunia, gitu. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Kelompok 4. Ada? Sifat. Ya. Sifat sifat teater apa? Fungsi, ya. Ada yang bisa? Fungsi teater. Tadi kan beda itu manfaat dengan fungsi, ya. Gitu. Kalau tadi manfaatnya apa tadi? Tadi, yang pertama tadi sudah disampaikan teman tak? Yang pertama adalah menambah kepercayaan diri. Ya, menambah percaya diri, menambah relasi. Apalagi? Menghilangkan ego. Menghilangkan ego. Apalagi? Iya. Jadi itu manfaatnya. Kalau fungsinya, ya. Fungsinya sebagai berdiri bagus supaya keluar vokalnya. Kalau teater itu orang teater harus jelas vokalnya, ya. Ya, silakan Rido. Fungsinya yaitu sebagai sarana upacara, media ekspresi, hiburan, dan media pendidikan. Iya, sebagai upacara itu tadi saya bilang, ya. Jadi dia adalah ritual. Yang kedua sebagai alat komunikasi, ya. Jadi sebagai alat komunikasi bisa mengkritik pemerintah. Saya sudah jelaskan awal pertemuan tadi, ya, bahwa di zaman penjajahan teater itu digunakan untuk mengkritik, ya, penjajah melalui pertunjukan teater yang disebut sebagai apa tadi? Sandiwara. Sandiwara, gitu. Jadi itu enaknya kalau teater, kalau kita mengkritik orang langsung sebut namanya, gampang ditangkap. Tapi kalau melakukan pertunjukan teater, ya, mungkin yang kita kritik ketawa-ketawa, tepuk tangan juga, pulang di rumahnya baru jengkel. Wah, saya tadi ini disinggung, ya. Jadi fungsinya tadi sudah dijelaskan oleh temanmu Rido, kelompok 4, ya, sebagai alat rekreasi, ya, maksudnya untuk, ya, ketika kita agak galut, ya, bahasanya galut, itu yang kita mau nonton pertunjukan deh, ya. Sebagai alat pendidikan. Jadi dulu sebelum TV ada seperti sekarang, ya, biasanya ada namanya pertunjukan teater keliling, ya. Jadi contohnya itu ada di Makassar itu kelompok atau komunitas teater Pentapuang. Jadi ini komunitas Pentapuang melakukan pertunjukan keliling se-Sulsel. Jadi dia bekerja sama dengan instansi pemerintah, jadi dia ke pulau-pulau pentas. Sebelum, ya, bahasanya orang negara api menyerang. Ya, katakanlah televisi, ya. Sekarang sudah gadget menjadi enak. Oke, ada lagi? Yang bisa? Ada lagi? Kelompok 3? Kalau di situ teknik, coba dibacakan. Teknik.
di nomor berapa itu? Ya, di LKPD-nya nak. Hah? Ya. Ya, coba dibacakan. Berdiri. Dalam pementasan teater yaitu penggunaan intonasi, irama, artikulasi, suara, penggunaan mimik wajah, penggunaan gestur, naskah atau lakon, dan pentas. Ya. Jadi hampir sama tadi ya. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya. Super sekali ya. Jadi anak-anakku sekalian, jadi apa yang kita bisa dapatkan dari pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Tadi sudah siapa? Fadli? Iya. Iya, silakan Fadli. Iya. Aplaus dulu untuk Fadli. Sare temporong. Iya, silakan Fadli. Iya. Apa yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Mengenai konsep teater. Iya. Konsep teater itu ada 5, yaitu satu konsep tata pentas. Tata pentas adalah cara menyusun pentas atau tempat pertunjukan. Konsep pentas didasari oleh bentuk fisik bangunan panggung. Bentuk fisik akan berpengaruh pada tata ruang dalam gedung pertunjukan. Ada 2 bentuk fisik, yaitu panggung berbatas dan panggung tidak berbatas. 2 konsep rias. Pentingnya rias selain memperkuat perwatakan tokoh cerita, juga untuk menyembunyikan wajah aslinya para pemain. Konsep bisa realis sesuai dengan kenyataan, juga surrealis mengandalkan imajinasi dan intuisi penata. Iya. Jadi berapa konsep? Ada berapa konsep? 5. Ada 5. Jadi kita bisa simpulkan bahwa berbicara konsep teater itu ada 5. Tadi sudah dipaparkan oleh teman tak Fadli. Kalau teknik ada 5 juga. Apa saja? Apa? Pentas atau panggung. Pertunjukan. Apalagi? Pemain. Naskah ya, lakon. Ya, naskah. Pemain, apalagi? Sutradara apalagi? Properti. Ada? 5. Berarti ada 5. Jadi konsep tadi ada 5. Ya. Ternyata teknik juga ada 5. Terus yang prosedur ada 7. Apa saja? Menyiapkan naskah. Ya, menyiapkan naskah. Kedua apa lagi? Aktor, menyiapkan aktor. Apa lagi? Menyiapkan rias. Iya. Tata apa lagi? Iya. Jadi, nah, anak-anakku sekalian, jadi konsep ada 5 tadi kita sudah simpulkan. Begitupun tekniknya, begitupun dengan prosedur. Nah, salah satu di antara, ya katakanlah dari poin tersebut, contohlah teknik, ya harus ada sutradara, harus ada naskah. Salah satu saja yang tidak ada di situ, maka tidak akan terjadi yang namanya pertunjukan atau teater. Karena apa yang mau dipentaskan kalau tidak ada naskahnya? Ya, apa yang mau kita lihat kalau tidak ada aktornya? Apa yang kita bisa lihat kalau tidak ada sutradara yang mengatur? Karena sutradara lah yang menyiapkan atau memilih pemain, ya, menentukan tim artnya dan sebagainya demi kelancaran sebuah pertunjukan teater. Oke, RKPD-nya bisa dikumpul nak, ketua kelas. Ya, setiap kelompok kumpul. Ya, silakan bisa di store. Jadi pertemuan kita ini, ya, sembari di store, ya bisa simpan di atas mejanya Bapak sana 1 orang. Sembari di store, saya memberi apresiasi kepada anak-anakku bahwa alhamdulillah pertemuan kita kali ini
luar biasa. Ya walaupun kondisi mungkin lelah, tapi kita masih semangat. Ya. Jadi beberapa hal mungkin yang harus kita perbaiki ke depannya ialah lebih aktif lagi dalam, atau lebih lincah lah, ya, garcep bahasa gaulnya, garcep untuk mencari literatur tentang materi yang sementara kita atau kita pelajari. Nah, anak-anak sekalian perhatikan dulu kemari. Ya, oh masih ada satu orang berlengkapi. Nah, jadi pertemuan berikutnya, ya. Jadi anak-anakku setelah ini anak-anakku bisa mencari atau membaca lagi literatur, ya, literatur tentang materi ke depan, yaitu jenis pertunjukan, ya, supaya ketika masuk di kelas, ya, kita sudah istilahnya ada gambaran, ya, ada gambaran tentang apa sih yang akan kita lakukan, seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri, ya mungkin dari ketua kelasnya, ya, yang apa namanya, memimpin, menyiapkan dan memimpin doa. Ya, silakan ketua kelas. Bersiap. Kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Jadi pertemuan berikutnya kita membahas nanti jenis-jenis pertunjukan. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.